Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel Trida Meriatina Pitupulu. Sebelum saksikan, ayo klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teenager semua. Senang bertemu lagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kalian akan melaksanakan penilaian harian 1. Untuk itu, simak 3 berita yang berhubungan dengan ASEAN dan COVID. Selamat menyaksikan. Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, saudara, tingginya kasus positif COVID-19 memasukkan Indonesia dalam daftar asal warga negara asing yang dilarang masuk ke Malaysia. Larangan berlaku bagi pemegang visa jangka panjang. Hari ini, pemerintah Malaysia resmi memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing dari 23 negara. Dari pengumuman imigrasi Malaysia, Indonesia masuk dalam daftar. Tidak sendiri, di dalamnya ada Filipina, Arab Saudi, serta Amerika Serikat. Negara-negara tersebut memiliki kasus positif COVID-19 lebih dari 150.000. Larangan berlaku bagi pemegang visa jangka panjang. Tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia nyatanya disorot mata negara tetangga. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan pemerintah Malaysia seharusnya menjadi pembelajaran bagi Indonesia agar lebih fokus menangani pandemi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, pekerja migran Indonesia memang menjadi salah satu yang terdampak dari kebijakan Malaysia melarang masuk warga negara asing yang memiliki kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, saudara. Namun sebetulnya banyak pekerja migran Indonesia yang sudah kembali dari Malaysia karena pandemi COVID-19. Dari catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan TKI di Malaysia terus melorot tajam. Dari 5.750 orang di awal tahun menjadi 4.939 pada Februari, 3.788 orang pada Maret, hingga 0 mulai April hingga Juli lalu, saudara. Dan kemudian ada catatan terakhir pada Juli kemarin, hanya ada 4.306 penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, di mana lebih dari 75% berada di Hong Kong, sedangkan sisanya di Taiwan. Nah, banyak dari mereka bekerja di sektor informal. Lalu kita bandingkan dengan periode yang sama semenjak 2 tahun lalu, saudara. Tentu angkanya jauh berbeda dan timpang gara-gara COVID-19. Jika tahun ini tak genap 5.000 TKI, Juli 2018 lalu mampu mendekati 30.000 dan ada 24.828 penempatan pekerja migran pada Juli 2019. Dan saudara, sebelumnya pemerintah menyebutkan larangan masuk ini hanya bersifat sementara dan akan ditinjau ulang secara berkala. Pemerintah tetap bersiaga di Malaysia untuk menyediakan bantuan. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur. Dubes Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya. Perwakilan kita yang ada di Malaysia, ada 6 perwakilan kita yang ada di Malaysia, selalu standby untuk memberikan bantuan logistik bagi warga negara Indonesia kelompok rentan yang memang masih memerlukan bantuan selama masa. Secara umum memang secara umum pemerintah kita sendiri belum menganjurkan untuk perjalanan seperti itu ke luar negeri, ya. Karena risiko terhadap kondisi pandemi itu sendiri masih besar dan juga ada perubahan-perubahan protokol maupun peraturan dari banyak negara dan juga dari segi penerbangan. Jadi kami tidak bisa merespon teknis satu persatu, tapi realitanya memang belum ada perubahan yang mendasar tentang hal itu, kecuali yang tadi essential business itu pun juga yang kita lakukan dengan 3 negara tertentu. Apa yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia kemarin dalam konferensi pers itu apakah sudah komunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia? Lagi-lagi ya, ini kan kewenangan masing-masing, ya. Jadi seperti kita juga, kita kan tidak
menerima dari pihak lain, itu kewenangan dari masing-masing. Pertanyaannya, 1. Mengapa pemerintah Malaysia melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya? 2. Kapankah larangan masuk negara Malaysia diberlakukan? 3. Berapa besar persentase impor COVID-19 oleh Indonesia ke Malaysia? 4. Apa nama negara anggota ASEAN selain Indonesia yang dilarang masuk negara Malaysia? 5. Siapakah yang sangat merasakan dampak dari pelarangan tersebut? 6. Selain tenaga kerja Indonesia, siapakah yang juga merasakan dampak pelarangan masuk negara Malaysia? 7. Berapa besar penurunan jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia sejak awal Januari 2020 sampai Juli 2020? Buatlah grafiknya. 8. Siapakah yang dikecualikan dari pelarangan masuk negara Malaysia? 9. Apakah pemberlakuan larangan masuk negara Malaysia dapat mempengaruhi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia? Silakan dijawab dan jawabannya ditulis lalu di-cam scanner dengan bentuk PDF. Terima kasih. Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan daring hari ini dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, teenager, stay at home, stay happy. Bye. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.